Semua tangan kanannya diangkat. Ini pesan yang baik buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Lalu letakkan di bahu Bapak Ibu Saudara. Katakan hebat. Katakan sebelah kanan kirinya hebat. Ya, luar biasa. Iya. Iya Bapak Ibu Saudara, kita harus bangga punya Allah yang hebat. Dan kita harus katakan kepada diri kita bahwa kita juga hebat karena Tuhan Yesus. Dan puji orang lain juga untuk hebat. Ya, saya percaya hari ini hari ke-21 setelah perayaan Paskah ya. Betul? Hari ini hari yang ke-21. Jadi saya buka contekan saya dulu ya Bapak Ibu ya Saudara. Iya Bapak Ibu. Saya hari ini hari ke-21. Seperti yang kita tahu bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus berapa hari setelah dia bangkit sebelum naik ke surga? 39 hari dia bersama, pada hari yang ke-40 dia naik. Tentu dia punya maksud toh? Dia punya maksud untuk apa? Memperlengkapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlengkapan apa yang diberikan kepada murid-murid Tuhan? Dan itu perlengkapan itu akan menjadi bagian buat kita juga pada pagi hari ini. Iya. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini akan berbicara kepada tema kita. Mari kita buka Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Karena masih tidak jauh dari perayaan Paskah, maka kita baca dulu bagian firman Tuhan ini. Tentu Bapak Ibu akan bertanya-tanya mengapa Bapak Yohanes ini menggunakan atau memberitakan lewat Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kita akan belajar dari tema yang ada. Mari kita baca bersama-sama, atau saya baca saja, Bapak Ibu yang mendengarkan. Saya menggunakan Alkitab seri pertama ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, saya diberi tugas dengan tema sabar menghadapi perbedaan. Ya, ada sabar, ada beda. Ya Bapak Ibu, beda ini tentu Bapak Ibu sudah tahu. Sebelum kita bicara bagaimana kita menyikapi perbedaan, maka beda itu sudah pasti tidak sama. Dan perbedaan itu sudah ada jauh sekali sebelum Adam Hawa lahir. Tuhan bilang ini ada tanaman berbiji, ini tidak berbiji, begitu ya. Kemudian ini ada tanaman yang boleh kamu makan dan yang tidak boleh makan ketika Adam lahir. Itu sudah beda bukan? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih, kita ingin sekali diperlengkapi dengan bagian yang
kita mau bicara di sini, yaitu sabar menghadapi perbedaan. Ya, dalam hidup kita ini kita hidup dalam keberagaman. Ada peragaman suku, budaya, karakter. Dan dalam keberagaman itu pasti akan ada perbedaan. Bahkan perbedaan di dalam ladang rohani sekalipun. Tapi Tuhan Yesus sungguh baik ya. Sabar menghadapi perbedaan. Saya mau menekankan di sini bahwa ada konflik. Ada konflik. Karena biasanya sabar menghadapi perbedaan itu tidak jauh lepas daripada konflik. Siapa yang pagi hari ini ada konflik sebelum berangkat ke gereja? Ada? Dari Bapak Ibu Saudara mengalami? Saya ada konflik kecil dengan anak saya tadi. Loh, kok berdoanya di garasi sih? Kan harusnya di dalam rumah sebelum lupa, ya kan? Jadi sudah ada konflik kecil ya, ada perbedaan dengan mungkin karena dia lupa buru-buru di motor, dia berdoanya di motor. Siapa yang pernah berdoanya di motor? Atau di mobil? Udah sampai di mobil baru lupa berdoa. Iya. Pasti banyak dari kita yang terjadi seperti itu. Nah, ini ini konflik kecil. Sabar menghadapi perbedaan juga bisa menghadapi konflik-konflik yang besar. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa ada perbedaan di tengah para murid? Nah, ini saya bicara sekarang kembali ke murid. Rupanya dari bacaan kita ini ada konflik kecil, ada perselisihan. Waktu Tuhan datang setelah kebangkitannya pertama kali bersama dengan murid-muridnya, Thomas tidak ada di situ. Tetapi dalam 8 hari, katakanlah di dalam 8 hari itu, masing-masing bilang, kami udah lihat Tuhan loh. Lalu Thomas bilang apa? Aku belum bisa percaya. Nehi babuji. Kalau orang yang suka nonton film dia, nehi babuji. Saya tidak percaya. Sebelum mencucukkan diri. Ini udah perselisihan itu. Yang ngotot bahwa dia tidak akan percaya sebelum itu. Nah, inilah perselisihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang bisa saya sampaikan. Perbedaan adalah rancangan Tuhan yang indah. Seperti tadi saya sudah mengangkat di awal bahwa di Kejadian 1 itu ada perbedaan-perbedaan. Itulah rancangan Tuhan sebenarnya. Ya, tetapi yang saya mau tekankan di sini perbedaan di tengah para murid di dalam rancangan apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam bacaan kita tadi. Ya, kita lihat di ayat 28. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan dia berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera. Iya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak segera hadir pada saat ada perselisihan dengan murid-muridnya. Dia tidak segera hadir. Dia izinkan 8 hari itu ada perbincangan di situ, Tuhan tidak segera hadir. Ya. Dia mau apa? Kenapa dia tidak segera hadir? Ada yang menyampaikan Tuhannya datang, tapi ada yang nggak percaya. Ada yang tidak akan terima. Dia tidak akan segera hadir. Dia mau itu bergulir di tengah-tengah para murid. Di tengah para murid supaya apa? Tentu ada maksud Tuhan. Mereka saling berbincang, mereka saling mengerti satu sama lain. Mereka saling mengerti siapa si Thomas ini. Murid Tuhan perlu belajar dari ketidaksamaan tadi. Nah, ini mengingatkan kita juga bahwa tadi ada lagu tadi dikatakan lagu pertama ya, sehati sepikir.
Tuhan ingin ada kesehatian sepikir di antara para murid-muridnya. Masih ingat ada perselisihan di antara Eudia dan Sintike di Filipi pasal 4? Di Filipi pasal 4 ada perselisihan. Dan pujian ini saya percaya pasti ambil dari Filipi pasal 4. Bahwa Rasul Paulus harus ada kesehatian dan sepikir. Hei Eudia dan Sintike, stop perselisihan. Stop perselisihan. Sehati sepikirlah. Dan itu mungkin maksud Tuhan di dalam ke-8 hari tidak hadirnya Tuhan. Lalu rancangan Tuhan yang indah ialah untuk hadir juga. Ketika Tuhan hadir, Ia ingin menyingkapi. Dia ingin menyingkap permasalahan yang ada. Dia ingin membuat kita mengerti letak permasalahannya. Ada kesaksian yang kecil ya, sepele ya. Ini kesaksian saya dengan istri kekasih. Tersingkap apa sih? Kok saya waktu dikasih tugas bawa firman Tuhan ini, luar biasa, ini bicara dengan saya punya masalah ini dengan istri saya ini, ya. Masalahnya sepele. Saya nggak siapin firman memang saya, padahal karena masalahnya sepele. Jadi ini sampai di rumah gara-gara sepele saja, hanya gara-gara tidak mau. Saya saling menunggu kok di sana menunggu, kok ini saya tidak dijemput, kok ini kok tidak kembali. Kenapa tidak hubungin Pak? Saya sudah mulai setelah orang Ambon paling cepat ini ya. Cepat pitam ya. Cepat pitam. Kenapa tidak hubungin? Loh kan HP-nya ada di mobil. Sudah mulai ada perselisihan di situ. Ternyata kemudian pulang pun tidak ada rasa, sudah kesal, rupanya Meto sudah sampai di rumah. Makin jengkel saya ini. Dia jalan kaki dari pasar ke rumah. Saya pakai mobil. Saya tunggu pakai mobil ini kok enggak datang-datang. Rupanya dia sudah jalan kaki sampai di rumah. Saya terus sampai di rumah, saya taruh mobil, sounder bicara lagi pakai bahasa lain lagi. Saya langsung masuk kamar. Mau dibikin teh? Nggak usah. Jadi lalu saya di kamar setelah itu lumayan loh, itu bisa 1-2 hari loh itu. Sampai di kamar kami kan apa ya, Tuhan singkapkan ya. Tuhan bilang dalam hati saya, kau itu terlalu cinta dengan kau pembini. Jadinya kok jadi rupanya cinta di situ terlalu kuat, jadinya jengkel. Itu penyingkapan Tuhan ya. Nah di sinilah Tuhan, rancangan Tuhan itu indah. Dia mau singkapkan. Makanya dia hadir di tengah para muridnya. Ya Bapak Ibu, penyingkapan atau rancangan itu akan kelihatan hasilnya. Ada satu ilustrasi yang lucu yang mungkin Bapak Ibu bisa belajar dari ilustrasi. Minta Bapak Yohanes putar itu satu ilustrasi yang nanti kelihatan. Ini toh maksudnya. Ya, biar Bapak Ibu sedikit tersenyum tadi melanjutkan goyangannya tuh. Bisa? Silakan. Putri punya rank 10. Diminta adiknya 2. Jawabannya? Enggak apa-apa. Kalau adik dikasih mau sama saudara itu harus berbagi. Masa adiknya dikasih? Tapi jangan itu masih. Putri punya rank 10. Diminta adiknya 2. Masih tinggal di rumah. Ya masa rumahnya di jalan langsung tinggal rumah. Ini cacat cerita dari si Mama. Tunggu ya. 10 dikurangi 2. 10 kurangi 2. 8. Jadi soal. Nah, terus terlalu mana lagi? Ya, cuma salah besar nih. Ini soal cerita. Rumahnya udah tak kita. Oke. Mau minta permen aja pakai cerita katanya. Ternyata masalahnya hanya
menunggu hasilnya tuh. 10 kurang 2 8. Tadi si anak sudah ngeyel-eyelan kan, si Pak D udah jengkel sekali. Nah ternyata tersingkap kan bahwa ini loh maksudnya. Oh, ini loh maksudnya, supaya kamu ngerti ya. Pakai permen aja harus cerita. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Seringkali kita tidak melihat perbedaan. Kita melihat perbedaan itu dalam perspektif yang negatif. Ya. Tetapi di balik konflik itu sebenarnya ada maksud. Ada berkat di dalamnya. Saya ingin sekali bahwa dalam sabar menghadapi perbedaan itu, di balik konflik itu ada maksud untuk menyelamatkan the Christ of family, keluarga Allah. Nah, ada satu ilustrasi lagi. Bapak Ibu Saudara, sepasang suami istri sedang melintasi padang gurun. Di dalam perjalanan tiba-tiba mereka bertengkar. Waktu mereka bertengkar, si suami membentak istrinya. Apa yang terjadi? Si istri sakit hati, dibentak. Waktu dia sakit dibentak, ya si istri tulis di pasir. Hari ini suamiku menyakitkan hatiku. Terus mereka melanjutkan perjalanan, mendukakan hatiku. Berjalan sampai berjalan mereka menemukan oasis. Mereka memutuskan untuk apa? Untuk mandi, karena sudah cukup panas melewati padang gurun. Waktu mereka sedang mandi, rupanya si istri hampir tenggelam. Rupanya airnya cukup dalam. Dengan sigap, si suami menyelamatkan si istri. Setelah siuman, si istri menulis di batu. Hari ini suamiku yang baik telah menyelamatkan aku. Telah menyelamatkan nyawaku. Tidak lama kemudian si suami tanya begini, tadi kamu tulis di pasir, kok sekarang tulis di batu? Waktu aku bentak kau sakit hati, nulisnya di pasir. Tapi waktu aku menolongmu, kau tulisnya di batu. Si istri bilang begini, waktu masa sulit, aku tulis di atas pasir, supaya ketika angin maaf datang, tulisan itu terhapuskan. Tapi waktu suamiku yang baik hati, menyenangkan aku tulis di loh hatiku atau tablet hatiku, supaya angin itu tidak bisa menghembus. Nah, inilah rancangan. Ada penyingkapan bahwa dalam kesabaran si istri dan di dalam konflik, ujung-ujungnya apa? Penyelesaian masalah. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, perbedaan harus dihadapi dengan kesabaran. Ayat 23a. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Saya ambil itu di ayat 23. Bapak Ibu, hanya kesabaranlah alat yang tepat untuk menghadapi perbedaan atau konflik, baik di rumah, di sekolah, di kampus, atau di tempat kerja. Kesabaran di sini ialah kesabaran yang diikuti dengan pengampunan. Mengapa saya mengedepankan kesabaran berkaitan dengan pengampunan? Bapak Ibu masih ingat orang yang berhutang 10.000 talenta
Masih ingat? Ada yang tahu ceritanya sekolah minggu tahu ya? Iya. Kakak Jesse tahu? Yang satu utang 10.000, yang satu lagi utangnya berapa? 100 dinar. Yang 10.000 berutang kepada raja, yang 100 dinar berutang kepada yang punya utang 10.000 tadi. 10.000 itu kalau dirupiahin kurang lebih hampir 4 M ya. 1 talenta 6.000 dinar. Nah yang satu lagi berutang 100 dinar, belum sampai 1 talenta. Nah, waktu Petrus dan teman-temannya bertanya tentang mengampuni, berapa kali saya harus mengampuni? 70? Tuhan bilang apa? 7 kali? Tuhan bilang bukan 7 kali. 70 kali 7 kali. Nah, ini waktu Tuhan murid dan Tuhan bicara tentang pengampunan, cerita yang Tuhan ceritakan, perumpamaan yang ceritakan, Tuhan mengedepankan memakai kata-kata sabar. Si orang yang berutang kepada raja 10.000, dia bilang, sabarlah tuanku. Si yang 100 dinar ini juga bicara, sabarlah tuanku, akan kuselesaikan. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini jelaskan bahwa kesabaran atau pengampunan yang Tuhan mau di sini bukan sabar bukan sabar-sabar yang biasa, kalau kita boleh mengerti tentang itu. Saya mau kedepankan satu kalimat yang mungkin Bapak Ibu sudah biasa dengar. Ada orang yang punya pola pikir yang radikal. Pernah dengar itu kata radikal? Ada orang yang kejahatannya atau fahamnya dan macam-macam radikal. Tapi ada kalimat, ada bagian yang saya boleh mengerti di sini. Ini sabar yang radikal. Ternyata radikal itu juga harus masuk dalam sabar. Sabar dalam bahasa Inggris itu stay calm and composed. Ya. Tetap tenang dan terkendali. Tapi kalau dalam bahasa dalam bahasa Ibrani dia bilang apa? Nafas panjang atau hidung panjang. Ya. Ini bukan sabar yang biasa itu. Long suffering kalau King James Version bilang. Long suffering. Kalau diputus-putus, suffer aja sudah kedukaan ya. Menderita itu suffer. I'm suffering today. Sudah susah sudah. Kok dikasih long lagi di depannya? Kalau dipecah, maknanya lebih dalam sekali itu long suffering. Itu sabar yang bukan sabar lagi. Karena 70 kali 7 kali itu rupanya mempunyai makna yang dalam lagi itu. Kesempurnaan ya itu. Ya Bapak Ibu Saudara. Rick Warren, pernah Bapak Ibu tahu ya, Rick Warren, orang pendeta, penulis, dia mengatakan bahwa dengan percepatan hidup yang tergesa-gesa mengakibatkan orang hidup tanpa kesabaran. Maunya cepat berpindah, maunya perkataannya terus mendahului. Nah, saya diingatkan sikap tidak sabar ini, pengalaman saya dengan istri dan anak-anak waktu sebelum tol jadi, kami selalu lewat Pantura kalau ke Jakarta. Pulangnya dari Jakarta sudah ada jalan baru ya, ada jalan yang sudah masih biasa, ada jalan baru yang dari Cirebon itu. Kami mampir di rest area. Kami di belakangnya Odesi. Kami mobil kecil, Odesi lebih besar. Sementara kami masih di rest area, tidak lama kemudian Odesi itu keluar. Saya monitor, ada tulisannya kok bagus, tulisannya Odesinya gitu ya. Nah, di jalan keluar, tidak lama kemudian kami pun sudah selesai. Singkat saja, batas waktu dia keluar dengan saya itu ya nggak terlalu jauh lah.
Tapi saya lihat kok udah nggak ada ini audisi di jalan yang baru itu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Rupanya saya bisa prediksi, dia lari dengan kecepatan yang tinggi, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika masuk di belokan, mau sampai di belokan, mau jalan memang jalur panturanya untuk menuju Brebes, mobil Honda Odyssey itu sudah apa? Sudah terlipat dua di tengah jalan, dihantam sama bison. Sudah tergeser Bapak Ibu, sudah tergeser. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan anak istri, anak penumpang di dalamnya. Kami jalan pelan-pelan melewati mobil itu. Inilah orang mau semua serba cepat-cepat. Dan saya minta ampun dengan Tuhan juga. Saya ceritakan pengalaman saya. Saya pernah ingin cepat-cepat sampai di kota Malang dari Jakarta. Masih dalam kantuk, seharusnya rest lah yang cukup. Tapi karena ingin cepat sampai, masih tiba-tiba microslip hampir masuk jurang. Itulah yang tadi dimaksudkan. Orang maunya cepat-cepat. Sampai lupa berdoa di atas motor dan di mobil. Oke Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Ada pepatah menghadapi perbedaan ini. Jikalau, saya sangat diberkati ini, jikalau satu-satunya alat di tangan kamu itu hanya palu. Bapak Ibu tahu palu kan? Iya. Yang semua yang terlihat di depanmu itu apa? Paku. Berarti tidak menyelesaikan masalah ya. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Kalau di tangan kita alatnya itu kesabaran, ya, kasih mesra, pasti yang semuanya terlihat baik-baik adanya. Jadi jangan Bapak Ibu sampai rumah nanti pegang palu terus ya. Iya Bapak Ibu. Tidak akan menyelesaikan masalah kalau Bapak Ibu pegangnya palu. Mulai sekarang, mulai hari ini kita ambil keputusan, jangan ada palu di hatiku, di pikiranku, di tanganku dan sebagainya. Nah yang ketiga ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kita perlu password rupanya menghadapi perbedaan ini. Passwordnya apa Bapak Ibu? Password yang pertama, damai sejahtera. Iya, waktu Tuhan datang kedua kali sesudah pertemuan pertama, ya, di pertemuan pertama itu Tuhan dua kali ya bilang damai sejahtera. Berarti Tuhan bilang yang di kedua kali, Tuhan bilang damai sejahtera itu yang sudah ketiga kali. Ya. Dan ini sangat mempunyai makna bahwa dengan damai sejahtera yang dari Tuhan itu benar-benar menyelesaikan masalah. Sudah pasti Tuhan tidak datang dengan kepada Thomas yang ragu, yang tadinya disebut peragu itu. Tuhan tidak datang, halo Thomas, ya apa kabare? Kamu kepo ya dengan omongan teman-temanmu? Enggak. Tuhan datang dengan kalimat yang sama, damai sejahtera bagi kamu. Nah inilah Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa yang disampaikan Tuhan ini bermakna utuh, damai sejahtera yang utuh, yang pasti. Tadi saya disuruh shalom sama mamanya Jesa. Shalom itu ternyata bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya Irene. Nah shalom kalau dipecah, damai sejahtera. Damai itu ketenangan hati. Sejahtera itu sejahtera itu santoso ya. Mengalami pemenuhan, terpenuhi, cukup. Jadi utuh ya. Udah ada ketenangan, ada
ada kecukupan, itu utuh. Bapak pendeta yang saya kagum, salah satu bapak pendeta yang mengajar saya, dia katakan umpamanya itu buah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat beli buah sawo, sering kita ketipu ya sama sawo ya. Di luarnya kok bagus, itu nggak taunya di dalamnya busuk. Nah, damai sejahtera, shalomnya Tuhan tidak begitu. Luarnya bagus, isinya bagus. Berarti utuh. Itulah shalom Tuhan, damai sejahtera. Dan shalom Tuhan pasti. Itu password. Itu menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, password yang kedua adalah berbahagia. Perhatikan baik-baik di bagian firman Tuhan. Masih ingat di Matius pasal 5? Matius pasal 5 di khotbah di bukit, Tuhan sampaikan berapa kata bahagia? 10. Rupanya di akhir pelayanannya Tuhan tambahkan 1 kata bahagia. Yaitu berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Itu sebabnya lah Thomas mengalami perubahan. Nah, tapi memang tidak mudah ya Bapak Ibu berbahagia menghadapi perbedaan, konflik dan sebagainya. Nah, berbahagia password yang kedua untuk kita login itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang percaya, yang benar, yang milik Tuhan. Ibrani 10 ayat 38 katakan apa? Orangku yang benar. Tetapi orangku yang benar hidup oleh percaya. Jadi orangnya Tuhan dulu. Orangku yang benar. Kalau belum jadi orangku, bagaimana mau percaya ya? Makanya Thomas mengalami lawatan itu jelas. Dan dia menerima itu. Yang poin di atas tadi, damai sejahtera. Baik Bapak Ibu. Berbahagia karena harus sabar untuk mengampuni bukan perkara mudah. Ada satu kesaksian yang saya terinspirasi sejak waktu saya taruna. Saya membaca satu buku Lompatan Iman atau 4 dimensi. Mungkin ada yang pernah baca buku itu ya. Buku itu karangannya Paul Yonggi Cho, Dr. Paul Yonggi Cho. Salah satu pendeta besar pada saat itu di Korea Selatan. Bapak Ibu, menghadapi situasi yang dialami oleh ibu ini tidak mudah. Bapak Ibu akan terkejut. Dia berteriak, seorang ibu berteriak kepada pendetanya, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya sudah tidak sabar. Saya sudah hari-hari saya ribut dengan anak saya. Anak perempuan saya. Oh Bapak Ibu, Bapak tolong saya. Dia jalan dengan teman kantor suami saya. Dia tidak pulang. Dia bergaul juga dengan teman-teman kantor ayahnya sendiri. Waktu image kita sudah negatif kan? Tapi Pak Pendeta bilang begini. Bayangkan anak ini akan pulang. Karena memang sudah lama tidak pulang ini anak perempuan. Bayangkan anak ini pulang. Dan waktu membayangkan itu, anak ini ada di sebuah taman yang indah dengan baju yang bagus. Di sekelilingnya bunga-bunga yang bagus sekali. Lalu ibu tulis apa yang menjadi kemauan ibu. Saya mau ini. Dan doakan dan percaya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari demi hari si ibu berdoa, hari demi hari ibu itu berdoa. Sesuai dengan pokok-pokok doa yang dia tulis di kaca riasnya. Dan
Satu waktu malam, tok, 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 tok. Ibu itu yang membuka pintu. Waktu dia buka pintu, dia lihat siapa di depannya? Anak perempuannya. Sudah dengan berpakaian yang lusuh, sudah nggak karu-karuan, pucat. Tetapi apa kata ibu? Dia tidak bilang, dari mana kamu? Dia tidak kata-kata itu. Kamu ini macam-macam kata-kata, ya, kebun binatang dan sebagainya. Tidak. Dia tidak keluar kata-kata yang pahit. Tapi dia, mari anakku. Dia sambut, mari anakku. Ibu sudah siapkan. Ibu siapkan air panas ya. Disambut dengan keindahan. Dan sejak saat itu si anak mengalami perubahan yang luar biasa. Dan mengalami pertobatan dari sambutan si ibu. Bapak Ibu, konflik atau perbedaan boleh ada. Boleh, pasti ya. Karena memang sudah ada dari sebelumnya. Kejadian pasal 25 ada konflik di situ kan, di dalam rahimnya siapa? Mamanya Yakub dan Esau. Udah ada konflik di dalam rahim, tarik-tarikan di situ. Udah ada. Sudah lama ada itu. Boleh ada. Tapi percaya yang radikal itu perlu. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, lihatlah, ulurkanlah, cucuklah. Inilah percaya yang radikal. Masih ingat cerita Elkana dengan Hana? Masih, pasti. Bagaimana Hana mengalami satu kondisi dilecehkan oleh Penina dan sebagainya. Tapi dia mengalami hasil yang baik kan? Ini kesabaran yang sangat radikal juga. Nah, kalau Bapak Ibu ingat di 2 Raja-Raja pasal 5 ada anak gadis perempuan. Dia terpisah dari orang tuanya. Terpisah. Ditawan oleh tentara Aram. Cerita siapa ini? Cerita siapa? Naaman. Ya. Ayo Bu. Yang baca kitab Kejadian Wahyu harus sudah mulai ingat ya. Cerita tentang Naaman. Gadis ini kalau di Alkitab yang saya pegang ini dipanggil apa? Budak. Kalau di seri yang kedua itu gadis remaja. Jauh dari orang tua. Tetapi dia punya percaya dan kesabaran yang radikal sehingga dia berani memberitakan kebenaran kepada tuannya yang menawan dia dengan risiko apapun. Kalau sampai pesan kebenarannya tidak terjadi, pasti anak gadis remaja ini apa? Metong. Mari kita belajar dari anak gadis ini. Percaya yang radikal kepada Allah YHWH-nya. Ya. Kalau kita baca di kejadian Raja 25 itu kan, di ayat 1 itu kan ada TUHAN kan, huruf besar semua itu. Ya Bapak Ibu, huruf besar itu berarti apa? Itu mengingatkan kita kepada Sema Israel. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit dari keterpurukan hati kita untuk tidak bisa sabar. Dari keterpurukan hati kita untuk tidak bisa mengampuni. Banyak pelajaran di Alkitab yang bisa jadi contoh buat kita. Dan saya ingin menutup satu pesan yang menarik yang saya dapatkan kemarin di G4C. Supaya Bapak Ibu pulang dengan sungguh sukacita dan satu visi, misi yang bagus buat keluarganya. Di pelatihan training course, temanya atau slogannya adalah anak penting bagi Allah. Apa yang penting bagi Allah menjadi penting bagiku. Nah, kita rubah sekarang.
keluarga penting bagi Allah. Apa yang menjadi penting bagi Allah menjadi penting bagiku. Mari kita katakan ini. Keluarga, sama-sama. Keluarga penting bagi Allah. Apa yang penting bagi Allah menjadi penting bagiku. Sekali lagi, keluarga penting bagi Allah. Apa yang menjadi penting bagi Allah menjadi penting bagiku. Sepakat? Amin. Mari kita satu dalam doa. Saya minta dengan rendah hati dalam sikap doa, pemusik boleh siapkan satu pujian buat kami.